Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai sesi sinkronus kita, Miss akan membuka kita di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami akan kembali belajar ya Tuhan mengenai zat adiktif. Berkati anak-anak ini ya Tuhan, berkati kami semua. Kiranya kami belajar dengan baik dan berusaha untuk memahami apa yang guru sampaikan. Kami telah berdoa dan saya syukur halia. Amin. Nah, tadi Miss udah memberikan kalian video dan link artikel ya. Semoga kalian semua sudah baca karena kita akan membahas nantinya. Sebelum kita lebih lanjut lagi, Miss akan memberitahukan table of contents atau timetable kita pada sesi sinkronus ini ya. Yang pertama kita akan membahas tentang apa yang harus saya pahami. Jadi maksudnya apa yang harus anak-anak pahami setelah mempelajari zat adiktif ini ya. Apa yang harus diingat selalu. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nanti Miss akan berikan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita akan membahas secara singkat dan padat tentang video dan artikel yang telah Miss bagi pada saat sesi asinkronus tadi. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis zat adiktif. Nah, apa yang harus anak-anak pahami atau harus ingat ketika sudah mempelajari zat adiktif ini? Yang pertama itu, Miss ingin anak-anak ingat dan memahami berbagai jenis zat adiktif serta dampak penggunaannya bagi kita atau manusia. Nah, yang kedua, anak-anak harus selalu ingat dan memahami bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Kemampuan yang kita punya sekarang itu adalah karena Allah yang memberikan. Kemajuan teknologi karena Allah yang menyikapkan, termasuk juga ditemukannya obat-obatan untuk membantu kita. Nah, tanggung jawab kita, tanggung jawab manusia adalah kita harus bijaksana anak-anak untuk mempergunakan segala kemajuan teknologi dan obat-obatan yang ada saat ini. Ingat ya, kalian harus ingat untuk selalu bijaksana. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Miss akan memberikan latihan soal. Miss harap kalian dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif dengan benar. Kemudian, Miss akan memberikan tugas karya ilmiah. Miss harap kalian mempunyai sikap yang bertanggung jawab dan peduli terhadap teman satu kelompok ya, melalui tugas karya ilmiah kelompok ini. Kemudian melalui tugas karya ilmiah kelompok ini tadi, Miss harap juga kalian semakin terampil untuk mencari kajian literasi atau menggunakan Google misalnya, sesuai dengan rubrik yang Miss berikan. Nah, kita akan membahas secara singkat video tadi. Nih, jadi Miss dapatnya ini di salah satu YouTube berita Kompas Siang. Jadi ada remaja yang mengalami gangguan jiwa nih anak-anak setelah overdosis narkoba atau obat-obatan koplo. Nah, dia sampai dipasung nih, ini lihat kakinya. Nah, jadi saat dia overdosis obat ini dia mengalami gangguan jiwa. Oleh sebab itu orang tuanya takut nih dia membahayakan orang lain. Oleh sebab itu dia sampai dipasung. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video ini? Miss pengen dengar dong jawaban dari Femi. Bagaimana perasaan Femi setelah melihat video ini, setelah menyaksikan video ini? Halo Miss, kalau dari saya sendiri, perasaan saya saat melihat video ini itu kayak miris sih Miss. Ternyata penyalahgunaan narkoba itu bisa memberikan dampak separah ini sampai gangguan jiwa kayak gitu. Itu kan merugikan kita dalam banyak hal, nggak bisa ngapa-ngapain, terus nggak bisa beraktivitas normal seperti itu Miss. Ya, good job sekali ya Femi jawabannya. Nah, ya tepat sekali ya, ternyata merugikan nih. Setelah mengetahui itu, seharusnya sikap yang saya tunjukkan itu seperti apa? Nah, Miss pengen dengar jawaban dari Tessa. Tessa dong, gimana? Tessa, seharusnya sikap apa yang kita tunjukkan setelah kita mengetahui hal ini? Iya, Miss. Kalau menurut saya, sikap kita itu harus menghindari, Miss. Jadi kita berusaha untuk tidak terjerat dengan narkoba tersebut, Miss. Iya, aduh, good job sekali ya Tessa. Terima kasih atas jawabannya Tessa. Nah, teman-teman yang lain bisa dengar tadi ya jawaban Frenny dan Tessa itu good job sekali. Nah, kita harus menghindari.
Sekarang kita akan membahas artikel yang telah Miss bagi tadi. Kenapa sih penting adanya penyuluhan bahaya narkoba? Miss, kenapa harus diadakan? Miss ingin dengar dong dari Friska. Halo Friska. Halo Miss, menurut saya penyuluhan itu penting untuk mengedukasi masyarakat yang belum tahu bahaya narkoba atau belum tahu apa dampak narkoba bagi dirinya sendiri, begitu Miss. Iya, tepat sekali Friska. Makasih. Ya, itulah salah satu tujuan dari diadakannya penyuluhan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Good job Friska. Nah, Miss akan membahas secara singkat artikel tadi ya. Miss sudah mempersingkat penjelasannya. Jadi narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif atau berbahaya dan terlarang anak-anak. Kenapa penting? Ternyata narkoba ini semakin populer nih di kalangan remaja anak-anak di seusia kalian yang masih SMP sudah mulai mempergunakan narkoba. Dulu hanya orang dewasa, sekarang sudah mulai merebak nih ke anak-anak yang seumuran kalian. Kemudian juga penyalahan narkotika ini semakin meningkat karena anak-anak muda pun mulai mempergunakan narkoba. Nah, dan ini itu merusak generasi. Salah satu contohnya tadi sampai ada yang mengalami gangguan jiwa karena overdosis. Dan sasarannya memang adalah generasi muda. Generasi muda yang seharusnya menjadi tiang bangsa dan negara malah menjadi rusak. Oleh sebab itu penting sekali penyuluhan ini agar kita tahu dampak apa yang ditimbulkan. Itu pentingnya ya, kenapa diadakannya penyuluhan bahaya narkotika. Nah, kita akan lanjut membahas tentang jenis-jenis zat adiktif anak-anak. Pertama nih, Miss pengen tanya, ada yang sering atau selalu nggak minum kopi? Sering atau selalu, jadi setiap pagi misalnya atau setiap malam nggak bisa tanpa nggak ada kopi? Kalau aku enggak, Miss. Enggak suka kopi. Oh iya, Tessa nggak suka kopi. Kalau Friska gimana? Kadang Miss. Emi? Kalau saya jarang Miss, cuman kalau pengen aja. Oke, kalau pengen aja ya. Nah, anak-anak ada kalau kita itu biasa minum kopi, maka lama-kelamaan akan sampai pada tahap di mana jika kita tidak minum kopi itu, maka hidup kita akan terasa hampa nih. Nah, itu adalah salah satu dampak dari zat adiktif yang ada di dalam kopi. Nah, tapi kan Miss, zat adiktif itu kan narkoba. Berarti kopi termasuk narkoba dong. Gimana menurut Tessa? Apakah kopi termasuk narkoba? Bukan, Miss. Kan kalau tadi dari bacaan artikel sama dari video, kan kalau narkoba dampaknya tuh kayak di berita tadi bisa sampai gangguan jiwa, Miss. Kan kalau misalnya nggak minum kopi atau kita udah ketahuan tapi nggak minum, kita nggak sampai gangguan jiwa, Miss. Oke, good job sekali Tessa. Nah iya, jadi untuk bisa lebih memahami lagi, mari kita belajar apa saja termasuk dalam golongan zat adiktif biar kita nggak salah persepsi ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu zat adiktif. Jadi zat adiktif itu adalah zat yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup atau kita manusia, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Jadi adiksi adalah kecanduan anak-anak. Nah, jadi ketika kita tidak mengonsumsi misalnya obat-obatan itu, maka menyebabkan rasa lelah yang luar biasa di dalam tubuh kita atau sakit yang luar biasa. Nah, inilah yang dinamakan biasanya sakau anak-anak. Nah, ini tadi menampilkan langsung gangguan jiwa, tapi nanti mungkin anak-anak bisa searching gimana orang yang sakau kena narkotika. Nah, jadi adiktif itu ada yang alami anak-anak seperti kopi tadi dan kopi tadi, kemudian ada sintesis dan ada semi sintesis. Sintesis itu buatan ya, ada yang buatan, ada yang semi buatan. Nah, zat adiktif yang pertama itu ada narkotika. Nah, narkotika ini dia itu adalah zat adiktif yang berasal dari tanaman anak-anak. Kemudian dia juga menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran serta menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri yang menyebabkan ketergantungan. Nah, dan ini harus di bawah pengawasan dokter atau rumah sakit karena ada beberapa zat adiktif narkotika yang dipakai untuk obat-obatan. Nah, berdasarkan potensinya dalam menyebabkan ketergantungan, narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan anak-anak. Ingat ya, 3 golongan ini. Jadi golongan pertama itu adalah golongan yang sangat berbahaya. Dia tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan sama sekali.
Contohnya adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Ingat ya, heroin, putau, kokain, dan ganja itu adalah golongan pertama yang sangat berbahaya. Kemudian golongan kedua, golongan dia juga berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan, tapi dia bisa menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan kalau sudah dalam terdesak gitu. Salah satunya adalah morfin, petidin, dan metadon. Morfin ini biasa digunakan untuk obat bius. Dan yang ketiga itu adalah dia berpotensi ringan anak-anak dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Salah satunya adalah kodein. Kodein ini di bawah morfin lagi ya, obat pereda nyeri. Itu ada juga mengandung zat adiktif. Nah, kemudian yang kedua ada zat adiktif psikotropika. Nah, psikotropika ini bisa dibilang efek saudara narkotika, efeknya hampir sama. Tapi berbeda karena psikotropika ini menyerang sistem syaraf pusat anak-anak. Dia merubah perilaku serta mental penggunanya. Dan dari semua zat adiktif, psikotropika ini biasa mempunyai bentuk produk yang lucu dan menarik. Nah, ini yang biasanya kayak permen, jadi anak-anak tergiur nih. Nah, lihat ekstasi ini, kayak permen kan, aduh, sabu sama LSD kayak stiker. Nah, jadi biasanya psikotropika itu misalnya ada orang yang sulit tidur nih, dia menggunakan obat-obat yang mengandung psikotropika di dalamnya untuk bisa tidur. Nah, tapi ingat harus di bawah resep dokter atau rumah sakit. Nah, berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, psikotropika ini digolongkan menjadi 4 golongan anak-anak. Nah, golongan pertama itu sangat kuat dan dia tidak digunakan, sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan dia tidak digunakan dalam pengobatan sama sekali. Kemudian yang kedua, dia sangat kuat, bisa digunakan dalam pengobatan tapi dalam jumlah yang terbatas. Nah, yang golongan ketiga, dia sedang menyebabkan ketergantungan dan dia digunakan sebagai obat tapi dalam jumlah terbatas juga. Dan golongan yang terakhir, golongan keempat, dia ringan menyebabkan ketergantungan atau tidak terlalu menyebabkan ketergantungan dan digunakan sebagai dalam pengobatan itu secara luas. Nah, setelah membahas dua hal ini, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Jika masih belum kurang jelas. Belum ada, Miss. Sudah. Oke, nanti kalau misalnya ada, kalian boleh chat Miss ya di melalui grup WA kita. Nah, kita lanjut ke jenis yang terakhir, yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Jadi, zat ini menghasilkan suatu reaksi biologis pada tubuh, tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya anak-anak. Jadi, dia hanya meningkatkan kewaspadaan, melemahkan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Jadi, contohnya, anak-anak pasti tahu kopi dan teh. Nah, kopi dan teh itu mengandung kafein. Nah, di dalam kafein inilah salah satu zat adiktifnya. Jadi dia menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Kemudian ada rokok. Nah, di dalam rokok ini ada nikotin. Nah, inilah zat adiktifnya. Nah, tadi kan Miss udah menjelaskan jenis-jenis zat adiktif, tapi ada beberapa bagian misalnya di psikotropika Miss tidak memberikan contohnya. Nah, Miss mau kalian secara berkelompok berdiskusi untuk mengisi tabel yang telah Miss berikan linknya tadi, contoh-contoh dari jenis-jenis zat adiktif. Nah, sebelum mengisi tabel, kalian harus diskusi dulu ya. Isi sebanyak-banyaknya, nanti Miss akan berikan feedback. Ya, waktu yang Miss berikan adalah 8 menit. Nah, boleh mulai ya. Oke, skip. Lanjut ke sesi sinkronus. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mengisi tabel. Tadi Miss sudah lihat, ternyata kalian mengisinya dengan sangat baik ya. Nanti Miss akan berikan feedback lebih lanjut ya. Nah, Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang jenis-jenis zat adiktif. Kenapa penting pengenalan jenis-jenis zat adiktif ini serta dampaknya? Yang pertama, Miss mau mengingatkan adalah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga tubuh kita. Nah, untuk tahu apa yang perlu atau apa yang berbahaya dalam tubuh kita ini, zat-zat apa saja, kita perlu belajar. Salah satunya adalah mengenali jenis-jenis zat adiktif. Sehingga kita bisa melindungi diri dan juga orang lain, anak-anak. Kemudian Miss ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya anak-anak. Jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu akan menyebabkan dampak yang kurang baik. Nah, Miss juga mau mengingatkan latihan soal yang ada di Google Form yang telah Miss bagi. Kalian setelah kelas ini boleh belajar dulu lagi kalau memang mau belajar lagi.
dan langsung mengisi ya dengan jujur. Nah, kemudian Miss akan menjelaskan secara singkat, karena Miss juga sudah menjelaskan kepada ketua kelas, jadi kalian boleh tanya ketua kelas kalau misalnya masih belum pulang jelas, dan kalau misalnya masih belum pulang jelas lagi, boleh tanya Miss ya. Karena tadi Miss belum terlalu menjelaskan lebih dalam dampaknya, maka kalian harus Miss berikan karya tulis dampak penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Jadi ada ini paragraf pertama itu isi pendahuluan, kedua isi, dan ketiga itu penutup. Nah, catatannya adalah kalian kerjakan secara berkelompok dan Miss harap kalian bekerja sama dan saling membantu. Diberikan waktu 1 minggu ya anak-anak dan dikumpulkan minggu depan. Jadi kita akan membahas secara lanjut dampak-dampaknya. Nah, setelah itu kalian mengisi lembar checklist untuk siswa. Isi secara jujur ya anak-anak. Kalau memang kalian turut mengerjakan tugas kelompok, kalian centang ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dampak-dampak akan Miss jelaskan minggu depan lebih dalam ya. Nah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Jika ada yang ingin anak-anak tanyakan, kalian boleh tanya di luar jam kelas juga boleh ya. Nah, sebelum Miss menutupnya dengan doa, Miss pengen dengar dong apa yang didapatkan perwakilan deh, satu orang, Tessa, Miss tunjuk. Apa yang Tessa dapatkan setelah mempelajari zat adiktif ini? Oke, Miss. Kalau dari penjelasan tadi, saya belajar buat menjaga tubuh kita, Miss. Kan tadi kita udah belajar bahwa zat adiktif, terlebih tadi kan ada yang paling berbahaya gitu, Miss. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kita harus menjaga tubuh kita gitu, Miss. Kalau kayak tadi contohnya kopi dan teh, kita masih bisa konsumsi karena itu tidak menimbulkan efek yang berbahaya, terlalu berbahaya bagi kita, Miss. Oke, nah, terima kasih Tessa. Ya, kita. Nah, semoga teman-teman yang teman-teman Tessa yang lain juga dapat mendapatkan hal yang lebih baik lagi dan berguna ya. Nah, kita akan menutupnya. Miss akan menutup kita di dalam doa ya. Jangan lupa kerjakan tugas. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami ada sedia Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami tentang zat adiktif. Kiranya apa yang baik dan yang benar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semakin bertanggung jawab dan dapat menjaga diri kami ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap kami, berkati anak-anak ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Makasih, Miss. Ya. Terima kasih, Miss.